Apa sih itu manusia rohani dan manusia duniawi? Jadi manusia rohani itu adalah orang yang hidupnya rohani. Ya, intinya manusia rohani itu orang yang dipimpin oleh roh, hidupnya dipimpin oleh roh, hidup sesuai firman Tuhan, prinsipnya prinsip berdasarkan firman Tuhan, karakternya sesuai dengan Kristus. Nah, itu namanya manusia rohani. Tapi kalau manusia duniawi ya apapun yang bertentangan dengan firman itu ya duniawi, hal-hal duniawi, atau ada intervensi-intervensi dari hal-hal luar dari firman Tuhan, itu masuk golongan manusia duniawi. Oke. Saya mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab kita di 1 Korintus 2. Kita akan baca di ayat 12 sampai 16 ya. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dipahami secara rohani. Hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wow, ini lumayan menarik ya, bukan lumayan lagi, ini sangat-sangat menarik. Manusia rohani itu tidak menerima roh-roh dari dunia, tidak menerima hikmat dari dunia, semuanya murni hanya dari Allah, roh Allah saja. Dan hal-hal rohani atau karunia-karunia Allah itu hanya dapat dipahami oleh sesama orang rohani. Dan di sini lumayan ekstrim ya. Orang dunia menganggap hal-hal rohani itu suatu kebodohan. Nah, mungkin kalau bagian kebodohan ini mungkin banyak teman-teman berpikir enggak juga kok. Ya kan? Kita pelayanan enggak dianggap bodoh juga kok. Ya, karena Rasul Paulus memakai bahasa yang, kalau saya bilang Rasul Paulus ini kan orangnya ngegas gitu ya kan. Ya, sayangnya Rasul Paulus ini bukan orang Jawa. Mungkin kalau orang Jawa bahasanya bukan kebodohan ya. Mungkin kalau Rasul Paulus ini orang Jawa bahasanya diremehkan atau meremehkan. Nah, canda ya. Artinya manusia duniawi cenderung meremehkan atau menganggap hal-hal rohani itu dipandang sebelah mata gitu. Tidak melihat itu suatu hal yang luar biasa. Ya, kenapa? Bukan karena manusia duniawi itu jahat ya, menghakimi hal-hal rohani, bukan. Tetapi ya karena mereka nggak ngerti gitu. Bagaimana mereka bisa mengapresiasi hal-hal yang tidak mereka mengerti. Jadi ini hanya dapat dipahami dan dinilai oleh sesama orang rohani. Hanya orang rohani aja yang dapat memahami hal-hal rohani. Jadi orang duniawi tidak mengerti. Oleh sebab itu mereka meremehkan. Jadi orang pasti akan condong melihat yang main band di kafe atau apa itu lebih luar biasa daripada yang main band di gereja. Kenapa? Bukan karena mereka itu jahat atau apa, ya karena mereka nggak ngerti hal yang dilakukan di gereja itu untuk siapa? Untuk raja di atas segala raja. Apa yang kita lakukan di dunia sekuler, menyanyi, bermain musik, atau pekerjaan-pekerjaan lain, itu paling hanya untuk bos kita, hanya untuk customer kita, untuk kita sendiri. Tapi apa yang kita lakukan, pelayanan kita untuk raja di atas segala raja. Nah, inilah yang orang dunia tidak mengerti. Nah, makanya ya buat teman-teman yang merasa dipandang sebelah mata dalam pelayanan dan sebagainya, it's okay lah. Hanya manusia rohani saja yang bisa mengapresiasi atau yang bisa menghargai apa yang kalian lakukan dalam pelayanan kalian di gereja lah atau apalah, pokoknya pelayanan kalian hanya akan diapresiasi oleh manusia rohani, ya kan? Makanya saya suka sekali ada istilah air ketemu air, minyak ketemu minyak, ya. Nggak mungkin air dan minyak itu bisa bersatu. Artinya orang dunia itu tidak mungkin bisa menerima hal-hal rohani. Demikian juga sebaliknya, orang-orang rohani tidak bisa menerima hal-hal dunia karena tidak bisa menyatu. Unsurnya sudah berbeda gitu. Kalau saya bilang lagi beda kasta lah pokoknya. Tapi di sini juga ada yang menarik nih. Di sini dikatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh
orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, artinya tidak ada seorang pun yang dapat menilai kita sebagai manusia rohani. Weh, pasti langsung besar kepala ya. Weh. Ya memang betul, adanya kita memang nggak bisa dinilai. Nggak ada manusia rohani yang dapat dinilai oleh manusia duniawi. Kenapa? Firman Tuhan katakan tidak ada yang dapat menasihati Tuhan. Ya, dan kita memiliki pikiran Kristus. Kenapa? Karena di awal tadi kita menerima roh dari Allah. Ketika kita menerima roh dari Allah, disitulah kita memiliki pikiran yang sama dengan Kristus. Pikiran yang sama seperti Kristus, contohnya bagaimana? Ya firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup sesuai firman Tuhan, ya, hidup sesuai apa yang Tuhan katakan, nilai-nilai firman Tuhan ini, karena pikiran Kristus itu tertuang di sini semua. Makanya kita anak-anak Tuhan nggak usahlah berpegang pada prinsip-prinsip dunia, quotes-quotes dunia, ya kan, filsafat-filsafat dunia. Karena apa? Firman inilah kebenaran. Tidak ada kebenaran manapun yang bisa menilai kebenaran ini, karena inilah satu-satunya kebenaran. Hikmat manusia, hikmat dunia, sebenar apapun ya, yang orang anggap wah itu sudah paling benar, tetap tidak bisa menilai firman Tuhan. Firman Tuhan pokoknya yang paling benar, karena ini ya dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Inilah pikiran Kristus. Nah, ini saya nggak mengarah kepada sombong rohani ya. Saya juga nggak mau sampai anak-anak rohani jadi sombong rohani, menganggap paling benar hanya karena ya berpegang sama firman Tuhan akhirnya merasa paling benar. Artinya saya mau bilang begini, lebih kepada kita jangan insecure atau jangan mendengar penilaian orang lain, terus akhirnya kita jadi minder, kita jadi insecure, akhirnya kebiasaan kita hanya cari penilaian orang, padahal kita sudah punya standar firman Tuhan. Inilah yang buat anak-anak muda kadang tidak hidup dalam kekudusan, tidak hidup sesuai firman Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran, ya karena lebih dengar kata orang, lebih dengar penilaian orang, akhirnya yang dicari-cari penilaian orang, akhirnya berubahlah dia menjadi serupa dengan manusia-manusia dunia. Beda halnya kalau kita mencari penilaian dari firman Tuhan. Kalau kita mencari penilaian dari firman Tuhan, kita nggak akan dihakimi. Kalau orang dunia itu cenderung menghakimi. Tapi kalau kita cari sesuai sama firman Tuhan ini akan menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya juga bilang begini, jangan kita jadi orang yang menghakimi ya. Kita manusia-manusia rohani tidak diberi ruang oleh Tuhan untuk menghakimi orang. Menilai bukan untuk menghakimi, tetapi menilai segala sesuatu untuk, kalau boleh saya katakan, untuk kita peduli sama mereka. Kita melihat teman-teman kita yang masih hidupnya dalam hal-hal duniawi, kita menilai mereka, oh mereka masih hidup dalam hal-hal duniawi. Ya bukan berarti kita terus menghakimi mereka, tetapi untuk supaya kita peduli dan mengenalkan mereka akan kebenaran. Ya nggak usah terlalu frontal juga kayak khotbahi dia langsung dan lain sebagainya, tetapi dengan perilaku kita, di situ dia akan melihat. Dengan sendirinya dia pasti ikut, karena nasihat yang paling bijak, yang paling jitu itu adalah dengan teladan. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus selalu memberikan teladan. Kita tidak dapat dinilai oleh orang-orang dunia, tetapi kita dapat menilai mereka. Segala sesuatu dapat kita nilai karena kita punya standar, yaitu firman Tuhan. Tapi bukan berarti kita jadi orang yang sombong rohani, jadi orang yang sok suci, tapi kita jadi orang yang peduli kepada mereka. Semakin hidup sesuai sama firman Tuhan, semakin peduli kita melihat orang-orang lain untuk kita kenalkan juga akan kebenaran ini, supaya bukan hanya kita saja yang menjadi manusia rohani, tetapi teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita pun menjadi manusia-manusia rohani. Haleluya, terima kasih. Saya yakin teman-teman semua pasti diberkati, karena saya sendiri pun sangat diberkati. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar. Dan kalau teman-teman ingin sharing atau butuh dukungan doa, silahkan hubungi saya di DM, di Instagram, dan di WA. Nomornya sudah tertera di deskripsi. Saya sangat terbuka buat teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Have a nice day.